Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Setiawan dengan NIM 243307014. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kuis tugas pada mata kuliah Sistem cerdas. Nah, pada kuis pertama yaitu uh, pada nomor pertama, jelaskan penerapan artificial intelligence pada sektor di bawah ini. Nah, penerapan pada kesehatan yaitu salah satu contohnya adalah chatbot, yaitu dengan chatbot pada pada bidang kesehatan kita bisa bertanya pada sebuah sistem tersebut. Misalnya kita bertanya dengan gejala ataupun uh, cara-cara tata hidup sehat ataupun cara makanan, perilaku atau bagaimana cara hidup sehat atau mendeteksi penyakit gejala-gejala ringan seperti batuk. Dengan chatbot kita bisa memberi dengan chatbot dapat memberikan solusi kepada kita agar kesehatan-kesehatan kita bisa bertambah atau kita bisa bertambah dengan sehat. Nah, penerapan yang kedua yaitu dengan diagnosis penyakit. Jadi dengan diagnosis penyakit menggunakan beberapa data seperti scan, ronsen, ataupun yang lainnya, sistem cerdas bisa mendeteksi dengan lebih cepat dan lebih akurat penyakit apa yang diderita oleh pasien. Sehingga hasil dari diagnosis tersebut bisa keluar lebih cepat dan dapat dilakukan penanganan yang lebih cepat juga sehingga kemungkinan besar pasien dapat sehat dan dapat diselamatkan. Contohnya yaitu pemantauan pasien dari jarak jauh dengan menggunakan sistem cerdas dan beberapa bantuan dari IoT seperti seperti sensor dan kamera, kita bisa mendeteksi, maksudnya uh, perawat dapat mendeteksi bagaimana aktivitas-aktivitas pasien. Nah, dalam misalkan terkadang pasien tidak selalu ditunggu oleh beberapa orang dekatnya. Kadang ada yang ditinggal dan ada di mana situasi tertentu sebuah pasien tersebut tidak boleh ditunggu. Nah, dengan adanya pemantauan pasien dari jarak jauh ini, para perawat bisa memantau kondisi pasien secara real time. Nah, jika terjadi suatu masalah seperti komplikasi yang mendadak, para perawat bisa segera dengan cepat untuk menangani masalah yang ada pada pasien tersebut. Yang ketiga adalah membuat resep obat. Nah, dengan uh, dengan teknologi AI atau sistem cerdas ini, para dokter ataupun perawat yang bertugas untuk menakar dosis dari sebuah obat, obat apa yang akan diminum oleh pasien, obat apa yang akan diberikan pasien jauh lebih efektif dengan menggunakan sistem ini. Sehingga dengan beberapa kemungkinan seperti eh, kebiasaan yang dilakukan oleh pasien, gejala-gejala, kan setiap pasien mesti memiliki gejala yang sama-sama dan mungkin beberapa orang juga memiliki sesuatu yang tidak boleh dimakan atau alergi terhadap sesuatu. Nah, dengan data-data tersebut, kita, dokter ataupun perawat dapat memberikan obat yang tepat dengan dosis yang tepat sehingga dapat meningkatkan efektivitas sebuah obat sehingga para pasien dapat hidup dengan lebih sehat dan penyakit dapat disembuhkan dengan lebih cepat. Kemudian pada eh, sektor transportasi, salah satunya yaitu self-driving. Nah, self-driving ini merupakan sebuah teknologi yang cerdas yang dapat membantu manusia untuk eh, saat terjadi kelalaian, dapat mengurangi kelalaian pada manusia dengan beberapa.
sensor, dipasangi dengan sensor, radar, ataupun beberapa dengan penggabungan teknologi IoT yang lainnya. Pada teknologi ini, sebuah kendaraan dapat mendeteksi sesuatu yang berada di dekatnya. Misalnya di depan ada mobil, ataupun di depan ada batu, ataupun di belakangnya ada sebuah mobil yang melaju dengan cepat, sebuah kendaraan tersebut dapat mendeteksinya, kemudian diproses dan dihasilkan sebuah keputusan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Contohnya yaitu pada fitur autopilot Tesla, pada kendaraan Tesla. Kemudian yaitu dengan penerapan sistem cerdas pada transportasi dapat dilihat pada bagian diagnosis kerusakan kendaraan. Nah, terkadang dari beberapa kita mungkin sangat sibuk dengan beberapa kegiatan ataupun tugas. Nah, jarang banget, jarang untuk kita untuk selalu mengecek. Terkadang kita juga lupa untuk mengecek apakah eh, kendaraan kita perlu dilakukan perbaikan atau dilakukan servis. Nah, dengan sistem ini, saat suatu kendaraan terjadi beberapa manfaatnya kurang ataupun eh, ataupun kurangnya ataupun alat pada kendaraan tersebut fungsinya agak menurun sehingga alat sistem ini dapat mendeteksi dan memberikan informasi pada penggunanya sehingga dapat dilakukan sebuah tindakan lanjutan agar kendaraan tersebut dapat diservis atau dilakukan perbaikan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, kan terkadang kita lupa uh, dari remnya apakah ada yang bermasalah, dari uh, roda atau bannya apakah ada yang kurang, ada yang anginnya kurang atau tidak, dan kita sibuk dengan teknologi ini, kita dapat mengetahui tanpa kita harus mengeceknya, sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap perawatan sebuah kendaraan, sehingga saat kita berkendara menjadi lebih aman dan dapat terhindar dari kecelakaan. Nah, penerapan yang kedua adalah menggunakan rute. Contohnya itu pada Google Map. Contoh, saat kita ingin pergi ke sebuah kota tertentu, misalnya ke Surabaya atau ke Solo dan lainnya. Nah, kita kan tidak tahu jalannya. Dengan menggunakan fitur seperti Google Maps akan memberikan kita beberapa rekomendasi jalan-jalan alternatif yang terbaik yang dapat terhindar dari misalnya kemacetan ataupun jalan yang sedang diperbaiki ataupun ada kerusakan jalan. Nah, dengan melakukan tersebut, kita dapat terhindar dari beberapa bahaya, sehingga kita dapat menemukan jalur yang lebih efisien dan lumayan aman untuk digunakan berkendara. Namanya yaitu pada Google Maps, yaitu terdapat fitur yang membedakan, misalnya saat kita berjalan, saat kita menaiki sepeda motor, saat kita memakai mobil. Nah, kan terdapat ada jalan yang sempit, ada jalan yang besar. Dengan beberapa data tersebut, Google Maps bisa merekomendasikan kepada kita jalan mana yang tepat saat kita untuk jalan kaki, saat kita naik motor, saat kita naik mobil, sehingga diharapkan dengan beberapa data itu dan beberapa data kemacetan yang diambil dari aktivitas-aktivitas seseorang pada jam itu dan di waktu itu, kita dapat memutuskan rute yang terbaik yang akan kita lalui saat berpergian. Kemudian pada sektor militer. Nah, pada sektor militer tugasnya yaitu eh, meningkatkan keamanan cyber. Nah, dalam militer sendiri kan, dalam militer sendiri banyak sekali data-data yang sangat penting dan data-data tersebut
rahasia. Dengan menggunakan AI, kita dapat memprediksi serangan cyber-cyber atau serangan-serangan terhadap informasi yang dilakukan. Misalnya, hacker untuk mengambil data-data tersebut yang sangat, sangat, sangat dirahasiakan dari publik. Sehingga data-data tersebut aman karena sudah dianalisa dan sudah diprediksi oleh AI kapan datanya sebuah terjadi eh, penyelundupan data tersebut atau pencurian data-data tersebut. Nah, ya. Selanjutnya yaitu penerapan AI dalam bidang militer yaitu Autonomous Weapon System. Nah, ini mungkin saya baca-baca ini digunakan pada eh, militer pada luar negeri. Jadi bisa pada sistem ini sebuah senjata dilengkapi dengan sistem AI yang dapat memutuskan kapan senjata itu ditembakkan dan targetnya siapa dan untuk apa. Nah, sehingga sasaran kepada target tujuan lebih tepat. Nah, penerapan militer pada yang ketiga yaitu eventuasi, transportasi, dan logistik militer. Mungkin saat terjadi perang, sumber daya kan dibutuhkan lebih banyak. Dengan bantuan AI, kita dapat mencari tahu rute-rute yang ada, sumber yang ada. Kemudian dari rute tersebut dicari manakah rute-rute yang paling efisien digunakan atau dilalui, sehingga dapat menghemat tenaga para militer. Nanti saat suatu yang desakan tenaga tersebut masih ada, sehingga tidak terlalu lelah ataupun terlalu kesal dan dapat menghemat atau mengefisiensi sumber daya yang ada. Misalnya makanan. Contohnya jika rutenya terlalu panjang, kan juga membutuhkan tenaga yang banyak dan makanan yang juga lebih banyak lagi. Dengan bantuan AI, kita dapat menentukan rute tercepat dan terbaik serta yang paling aman untuk dilalui, sehingga dapat mengefisien atau memangkas sumber daya yang ada, sehingga para militer jauh lebih memiliki tenaga dan makanan yang pasokan makanan dapat tersedia hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, penerapan AI pada bidang e-commerce mungkin banyak, yaitu rekomendasi produk berbasis perilaku pengguna. Nah, kita sendiri sering menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia. Nah, kita tentu mencari barang-barang yang kita minati, barang-barang yang akan kita beli, barang-barang yang sering muncul di beranda kita. Nah, barang yang sering muncul itu didapat dari data-data interaksi atau kebiasaan pengguna. Misalnya, kita sedang mencari apa dan beberapa kali kita mencarinya dan kita eh, saat melihat produk kita tertarik produk lain apa, produk apa yang sering kita beli. Nah, data-data dari tersebut akan digunakan oleh e-commerce untuk merekomendasikan produk yang terkait kepada para pengguna atau user. Nah, penerapan selanjutnya itu layanan pelanggan dengan chatbot. Um, dengan e-commerce dengan pelanggan yang jumlahnya kadang tak terhingga atau tak terhitung, suatu penjual sedang kewalahan untuk memberikan pelayanan untuk menjawab menjawab semua pertanyaan dari customer atau pelanggan. Dengan adanya chatbot, para penjual dapat memangkas tenaganya. Jadi para yang membeli dengan pelayanan chatbot, pembeli bisa langsung mendapatkan jawabannya. Dan jawaban tersebut berarti yang menjawab adalah sistem yang sebelumnya sudah diberi materi-materi, sudah diberi ilmu-ilmu, sudah diberi trial and error mengenai pertanyaan dan jawaban apa yang harus diberikan. Sehingga tanpa waktu yang lama,
para pembeli bisa langsung mendapatkan jawaban dari apa yang dia tanyakan. Sedangkan keuntungannya dari para eh, penjual yaitu penjual tidak perlu repot-repot menjawab satu persatu pertanyaan yang hampir sama dengan barang yang sama juga sehingga dapat menghemat tenaga. Selain itu dengan chatbot eh, pelanggan karena pelanggan mendapatkan jawaban yang lebih cepat maka bisa dibilang pelayanan tersebut yang terbaik karena pelayanannya sangat cepat. Kemudian yaitu prediksi penjualan dan permintaan pemasaran. Nah, ini dilakukan pada penjual. Dengan ini para penjual bisa tahu mana barang mana yang harus dibuat dengan stok yang banyak dan mana yang harus dibuat stok dengan sedikit. Ini biasanya berasal dari data-data penjualan. Berapa banyak penjualan barang A pada minggu ini, pada bulan ini, berapa banyak penjualan barang B pada minggu ini dan bulan ini, waktu rentan waktunya barang A itu laris pada musim-musim kapan atau misalnya hari raya, misalnya pada tahun baru atau hari Natal dengan data-data tersebut dengan bantuan sistem cerdas ataupun AI, para penjual dapat mengetahui barang apa yang harus ditingkatkan stoknya dan berapa jumlah stok yang harus disediakan oleh penjual sehingga saat ada pembeli tidak terjadi yang namanya stok habis karena sudah diprediksi berapa banyak stok yang harus disiapkan dan pelanggan nggak akan kecewa karena stoknya tetap ada sehingga penjual omset dari penjual lebih untung dengan menggunakan bantuan-bantuan AI ataupun sistem cerdas. Nah, pada nomor dua yaitu jelaskan makna atau pohon dumai kecerdasan buatan di bawah ini. Nah, dapat kita lihat pada di sini itu eh, terdapat bagian yaitu bagian akar, dan bagian daun ataupun bagian buah. Nah, di sini maksudnya pada bagian akar merupakan pada bagian akar merupakan ilmu-ilmu apa saja yang membuat atau memproses dan menghasilkan sebuah sistem cerdas atau AI. Dapat kita ketahui AI atau sistem cerdas itu adalah sebuah teknologi yang bisa dibilang baru daripada ilmu-ilmu yang lainnya di matematika, biologi, sains. Nah, sistem cerdas itu dibuat berdasarkan dari beberapa disiplin-disiplin ilmu yang ada. Nah, dapat dilihat di sini eh, akar, maksudnya dari akar yaitu dasar-dasar dari bagaimana AI itu diciptakan. AI ada karena beberapa ilmu-ilmu yang mendasarinya. Ada linguistik, di mana linguistik ini terbagi menjadi psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik komputasi. Kemudian ada ilmu psikologi, di mana di sini ada psikologi kognitif, kemudian ada ilmu filsafat, di mana bagiannya ada filsafat bahasa, logika, kemudian ada teknik elektro, di mana bagiannya ada robotika, pengolahan citra, pengolahan bola, kemudian ada ilmu manajemen, di mana ada matematika dan statistika, ada sistem informasi manajer, kemudian pada ilmu komputer terdapat sistem adaptif, ada manajemen, ada riset operasi, dan ada biologi. Nah, ilmu ini semua mendasari terbentuknya sistem cerdas atau sistem AI, di mana sistem cerdas yang dihasilkan yaitu pemrosesan bahasa alami atau NLP, kemudian intelligent tutoring,
atau computer vision atau sistem pakar. Terdapat juga logika fuzzy atau logika samar, pemrograman otomatis, pemahaman ucapan, robotika, dan komputasi neural. Nah, ini semua ini yang berada apa ini yang berada di bagian daun ini semua adalah aplikasi dari AI. Nah, di mana aplikasi-aplikasi ini didasari oleh ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu ilmu komputer, linguistik, psikologi, filsafat, dan teknik elektro, dan ilmu manajemen. Jadi, setiap ilmu itu saling berhubungan dan saling mendukung untuk terbentuknya sebuah ilmu baru. Nah, oleh itu yaitu mengapa diperlukan interpretasi pengetahuan pada kecerdasan buatan. Nah, representasi pengetahuan pada sistem cerdas atau AI itu sangat-sangat diperlukan dan harus dilakukan. Agar apa? Agar dengan representasi pengetahuan ini, sistem cerdas dapat memahami, mengelola, memanipulasi, dan membuat data-data atau informasi tersebut dan menghasilkan suatu hasil yang diinginkan. Tanpa representasi pengetahuan, suatu sistem atau komputer tidak bisa memahami maksud dari data-data tersebut, sehingga tidak akan menghasilkan sebuah data yang diinginkan. Nah, representasi pengetahuan ini eh, selalu diterapkan bagi AI atau sistem, sehingga tanpa representasi pengetahuan ini, sebuah komputer tidak akan bisa mengelola, memahami, dan menghasilkan suatu informasi atau aksi yang ingin dilakukan, yang diinginkan manusia. Contohnya saja yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Pada dua bagian ini dengan data terstruktur, sebuah AI atau sistem cerdas dengan lebih cepat mengelolanya sehingga dapat dilakukan suatu tindakan dan suatu kesimpulan atau suatu penyelesaian masalah yang ada. Tapi tapi kebalikannya, kalau datanya tidak terstruktur, suatu AI atau sistem cerdas tersebut mungkin tetap dapat mengelolanya, tetapi dengan waktu yang lebih lama dan membutuhkan memori yang lebih banyak dan hasilnya pun belum tentu uh, sama seperti yang diinginkan. Jadi dengan adanya representasi pengetahuan, misalnya dari data tidak terstruktur kita buat terstruktur terlebih dahulu sehingga komputer ataupun sistem cerdas dapat memahami, mengelola, dan menghasilkan suatu informasi yang diinginkan atau sebuah aksi yang dapat membantu manusia untuk memecahkan masalahnya. Kemudian pada nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana cara kerja sistem pemrosesan bahasa alami. Nah, pemrosesan bahasa alami atau NLP terbagi menjadi 5 tahap yaitu analisis morfologi, analisis sintaks, analisis semiotik, penyatuan arah, dan analisis pragmatik. Pada analisis morfologi, sebuah kalimat atau sebuah paragraf dijadikan menjadi satu, dijadikan di kata per kata, spasi per spasi. Jadi dijadikan satu karakter sendiri. Misalnya pada kalimat Budi sedang membaca. Nah, pada kalimat tersebut dikelompokkan jadi lebih kecil lagi, yaitu Budi, ada spasi, ada sedang, ada spasi lagi, dan ada membaca. Kemudian pada analisis sintaks
Nah, di analisis sintaks ini dari kalimat tersebut, sistem cerdas atau NLP akan memprosesnya atau mengkategorikan kata-kata tersebut ke bagian apa. Misalnya, tadi Budi sedang membaca. Nah, Budi jadikan sebuah subjek. Kemudian sedang dijadikan sebuah kalimat hubung dan membaca dijadikan sebuah kata kerja. Mungkin ada lagi Budi makan sayur, di mana Budi adalah subjek, makan adalah kata kerja, dan sayur adalah objek. Jadi, pada tahap analisis sintaks ini, dipahami makna atau grammar pada kata tersebut. Apakah kata tersebut termasuk subjek? Apakah kata tersebut termasuk kata kerja? Apakah kata tersebut termasuk objek? Apapun keterangan. Nah, tahap selanjutnya yaitu analisis semantik. Nah, pada tahap ini, suatu kalimat tersebut dicari makna yang sebenarnya atau eh, makna yang makna asli dari kalimat tersebut dan dihubungkan dengan makna yang lainnya. Contohnya pada kalimat Budi bisa membaca. Budi bisa membaca. Bisa diartikan sebagai di sini adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Budi, yaitu membaca. Sedangkan pada kalimat ular memiliki bisa, kan sama-sama katanya bisa. Tetapi pada ular memiliki bisa, bisa yang dimaksud di sini adalah sebuah racun yang dimiliki oleh ular. Berbeda dengan bisa tadi merupakan pada Budi tadi bisa Budi bisa membaca adalah pada kata bisa pada kalimat ini merupakan sebuah kemampuan yang dapat dilakukan oleh Budi. Kemudian pada kalimat ular memiliki bisa adalah eh, bagian yang dimiliki ular yaitu bisa atau racun yang hanya dimiliki oleh ular. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyatuan arah. Nah, pada tahap ini, pada tahap penyatuan arah ini, suatu kalimat akan dibandingkan dengan kalimat sebelumnya, sehingga dapat dimaksud dari beberapa kalimat tersebut, beberapa kalimat yang ada dapat dicari maksud yang sebenarnya. Contohnya yaitu Budi sedang membaca. Dia membaca di perpustakaan. Nah, pada kata dia ini menyangkut pada kalimat sebelumnya yaitu budi tanpa eh, kalimat-kalimat yang saling berkaitan kata dia itu tidak memiliki makna karena tidak disebutkan siapa yang sebelumnya. Dengan adanya kalimat sebelumnya yaitu Budi sedang membaca, ia akan memberikan arti bahwa yang berada di perpustakaan tersebut adalah Budi. Nah, yang kelima adalah analisis pragmatis, di mana eh, semua kalimat atau semua paragraf yang sudah dikumpulkan dari beberapa tahapan sebelumnya dicari maksudnya, dicari intinya dari yang menyampaikannya misal user. Contohnya saja yaitu sebuah misalnya kita di AI kita tolong buatkan ini. Nah, dengan tolong buatkan ini tersebut AI pada tahap ini mendeteksi apakah yang dimaksud itu menolong atau hanya sekedar memberitahu saja. Misalnya lagi pada pada kalimat tadi misalnya ChatGPT. 'GPT. 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 '
bunga itu berwarna apa tanpa memberikan eh, tanda baca, tanda tanya. Nah, pada tahap ini eh, sistem cerdas akan memproses maksud dari kalimat itu apa. Apakah sebuah hanya pemberitahuan saja, apakah sebuah pertanyaan, apakah sebuah kalimat yang meminta pertolongan. Nah, pada tahap ini kalimat tersebut dicari makna sebenarnya sehingga dapat menghasilkan suatu outputan yang dapat yang dapat memberikan manfaat atau membantu pekerjaan manusia. Nah, contohnya yaitu uraikan jenis-jenis Python untuk teks to speech yang Anda ketahui dan berikan contohnya. Mungkin pada soal ini sudah uh, saya kerjakan pada minggu sebelumnya. Nah, untuk library-library sendiri yang ada Python untuk text to speech yaitu pertama jenis-jenisnya yaitu library yang membutuhkan internet atau library online. Nah, library ini biasanya menggunakan API dari lainnya seperti Google ataupun yang lainnya agar menghasilkan sebuah suara yang diinginkan. Dan library cloud atau online ini dapat digunakan menggunakan berbagai bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Nah, itulah keunggulan dari library yang cloud atau online ini. Jadi dia bisa multi bahasa dan bisa menggunakan berbagai suara karena suaranya diambil dari API. Dan online karena online tersebut kita bisa cari sesuai keinginan kita. Apakah kita menginginkan bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, atau bahasa Inggris sesuai keinginan kita. Kemudian ada library offline. Nah, library offline ini berbeda dengan library sebelumnya. Pada library ini tidak membutuhkan internet sama sekali sebab dalam pemrosesannya library ini menggunakan sebuah bahasa atau dan suara ya suara default dan bahasa default yang ada di komputer kita. Misalnya pada komputer terinstal bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, pada library yang offline ini contohnya PYTT-X3 hanya bisa digunakan dua bahasa itu. Jadi bahasanya terbatas, tergantung bahasa apa yang tersedia pada komputer kita dan suara apa yang tersedia pada komputer kita. Nah, biasanya pada sebuah laptop memiliki dua suara yaitu suara laki-laki dan suara perempuan. Kemudian bahasanya yaitu biasanya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, library offline ini cocok digunakan jika kita butuh waktu yang cepat dan hasil yang lebih cepat juga karena tidak membutuhkan internet dan eh, bahasanya bahasa dan suaranya dari komputer kita sendiri. Kelemahannya pada library offline ini kita tidak dapat multi bahasa atau menggunakan berbagai suara karena library ini hanya bisa menghasilkan atau menggunakan suara ataupun bahasa pada bahasa dan suara yang hanya terinstal di komputer kita. Berbeda dengan library cloud atau online tadi yang bisa menggunakan multi bahasa dan beberapa suara karena uh, pemrosesannya apapun bahasa dan suaranya diambil dari online dari API seperti Google ataupun yang lainnya. Nah, demikian pada penjelasan saya mengenai kuis pertama. Jika ada kurangnya atau dari tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.